Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah semester ini kita bertemu kembali di mata kuliah Fisika Awan. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang termodinamika udara kering untuk mengawali mata kuliah Fisika Awan yang sudah Bapak jelaskan di presentasi sebelumnya. Video ini untuk menjelaskan atau melengkapi sebenarnya dari beberapa literatur yang sudah Bapak sharing ya, baik dari Roger Enjau, Wallace and Hope, Mikrofisis Awan dan Hujannya, dan juga dari terjemahan yang Bapak berikan. Dan untuk termodinamika udara kering juga sebenarnya persamaan gasnya sudah Anda pelajari di mata kuliah sebelumnya maupun waktu pada saat Anda masih di pendidikan menengah di SMA ya, atau di STM pada saat itu. Oke, kita lanjut. Gambar ini adalah vertikal atmosfer ya, dimana yang gambar ini adalah menggambarkan tentang parsial udara di atmosfer. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah CUT atau diagram aerologi yang nanti akan sering Anda gunakan dalam menganalisis keadaan stabilitas atmosfer ya. Oke, kita lanjut saja dulu. Oke, ini pemahaman tentang termodinamika. Menurut Prof. Bayong, termodinamika adalah transformasi panas ke bentuk energi lain ataupun sebaliknya, di mana transformasi panas itu sangat penting dalam proses di atmosfer, di mana air di atmosfer bisa berbentuk padat, cair, dan gas. Sedangkan menurut KBBI, termodinamika adalah transformasi energi, perubahan keadaan dan kesetimbangan sekumpulan partikel yang berbentuk gas, zat cair, dan zat padat, terutama yang berhubungan dengan sifat termal. Sebelum mempelajari tentang termodinamika atmosfer atau khususnya termodinamika atmosfer udara kering ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan termodinamika udara basah. Kita harus mengingat kembali komposisi di atmosfer ya, bahwa kita tahu ada gas-gas permanen di atmosfer yang sangat banyak, di mana nitrogen yang paling dominan 78%, oksigen, argon, neon, kemudian uap air, karbon dioksida, ozon, dan beberapa aerosol juga. Di mana gas-gas ini sangat mempengaruhi terhadap transfer radiasi di atmosfer, baik yang insolasi atau yang OLR atau outgoing long wave radiation-nya, yang berpengaruh terhadap global energy budget di atmosfer, yang tentunya berkaitan dengan peristiwa cuaca yang akan terjadi. Variabel termodinamika dibagi dua ya, ada intensif dan ekstensif, di mana intensif itu adalah berkaitan dengan jumlah materi yang tidak tergantung jumlah materinya seperti temperatur, tekanan, massa jenis, panas spesifik. Sedangkan ekstensif tergantung pada jumlah materi, contohnya massa, volume, energi dalam, entalpi, dan entropi. Dalam termodinamika ini kita akan menjumpai beberapa variabel ya, ada yang sangat familiar yaitu ada tekanan, volume, dan suhu tentunya. Nanti kita di mana rumus-rumus ini Anda sudah sangat familiar ya, ada P sama dengan rho RT, kemudian P alpha sama dengan R kali T. Ini beberapa hukum yang mendasari, hukum gas yang mendasari dari termodinamika. Ada hukum Boyle yang berkaitan dengan suhu yang konstan. Kemudian ada hukum Charles yang berkaitan dengan tekanan dan volume konstan. Ini kalau belum pernah lihat fotonya si Boyle dan si Charles ya. Kemudian juga hukum gas berkaitan dengan jumlah molekulnya, yang kita kenal dengan bilangan Avogadro ya pada saat belajar kimia di situ. Ya, nanti berkaitan dengan konstanta Boltzmann ya, di mana universal constant adalah 8,3 sekian kilomol ya, joule per kilomol ya, persatuan daripada molekulnya. Ini ada Boltzmann ya, dan ini Avogadro. Oke, juga berkaitan dengan hukum Dalton ya, berkaitan dengan tekanan total pressure ya, yang merupakan campuran dari gas yang sebanding dengan parsial temperaturnya. Ini Anda sering waktu tingkat 1 mungkin pernah mengenal dengan istilah E ya, notasi E ya, untuk menghitung suhu titik embun ya.
E berbanding ES dan selanjutnya ya. Rumus tersebut adalah untuk menghitung daripada titik embun ya, jumlah kandungan uap air yang ada di atmosfer. Yang bisa notasinya E ada specific humidity dan seterusnya untuk melihat kondisi atau kandungan uap air di atmosfer. Kemudian ada dry air, yaitu mixture of atmospheric gas excluding water vapor. Jadi di dry air adalah murni udara kering di luar daripada uap air. Ini kalau nanti di dalam notasi dalam parameternya adalah mixing ratio biasanya ya, kita coba di situ perbandingan antara udara kering dengan kandungan di atmosfer ya, jumlah massa udara di atmosfer ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan antara dry air dan wet airnya secara detail ya. Kemudian uap air di sini ada partial pressure of water dengan E, kalau di sini menggunakan partial temperature of dry ya atau P ya. Nah, molekülnya jumlahnya kalau dilihat di sini 2,87 per joule per kilogram versus 461,51 joule per kalori per kilogram gitu ya. Dimana perbandingannya adalah 0,622 antara dry dengan yang RD dengan RV-nya sekitar 0,622. Juga berkaitan dengan virtual temperatur gitu ya, atau TV. Nanti kita ada juga potensial temperatur. Jadi Anda untuk penjelasan ini bisa dilihat penggunaannya nanti dalam halaman 66 ada latihan soal situ. Wallace and Hope ini bisa jadi tugas juga ya. Kita mulai dengan hukum pertama, termodinamika ya. Jadi hukum kekalahan energi dalam bentuk berbeda jika panas atau DH. Di sini Bapak clearkan dengan notasinya dengan DH ya. Sebenarnya kalau di buku terjemahannya juga deki bisa juga ya, deki. Terjemahnya bisa deki ya, ini DH sama. Ditambahkan pada sistem, maka panasnya digunakan untuk meningkatkan temperatur atau sebagian untuk mengatasi gaya atraksi antar molekul. Jadi kerjanya nanti untuk meningkatkan temperatur juga mengatasi gaya atraksi antar molekul. Sehingga hukum kekalahan energi ya, bisa di state sebagai persamaan energi ya, DH sama dengan DU plus DW. DH sama dengan DU plus DW atau DH sama dengan DU plus PD alpha ya. Lebih detailnya bisa lihat di buku Wallace and Hope atau Roger Eng atau dari terjemahan buku Bapak. Jadi penambahan DU per deki, penambahan internal ya, penambahan energi internal. Kemudian DW penambahan kerja oleh sistem, DH panas yang ditambahkan persatuan massa. Energi internal gas ideal. Jadi ada gas internal, ada gas ideal, ada gas real nanti ya. Kita bicara dulu yang pertama gas ideal. Bahwa teori kinetik gas, pergerakan gas adalah atom dan molekul gas bergerak secara cepat dan acak gitu ya. Dalam gas ideal dianggap bahwa partikel tersebut dianggap sangat kecil dimensinya dan dapat diabaikan jika dibandingkan dengan jarak rata-rata partikelnya. Kemudian gaya atraksi satu sama lain juga sangat kecil kalau diabaikan. Tadi gaya gaya atraksi antara molekulnya sangat kecil sehingga diabaikan. Temukannya elastis sempurna walaupun dalam keadaan gas idealnya, gas nyatanya tidak seperti itu ya. Kemudian energi internal sistem hanya fungsi sebagai fungsi temperatur. Panas hanya untuk meningkatkan gerak acak molekul gas, di mana DU sama dengan CV dikali DT, di mana CV-nya panas spesifik pada volume tetap. Jadi dia hanya faktor fungsi suhu ya. Jadi DU di sini penambahan energi internalnya hanya ditentukan oleh panas spesifik pada komponen DT-nya, volume tetap. Jadi hanya berdasarkan pada volume, tidak melihat dari fungsi yang lainnya. Nah, ini serat gas ideal ya, tadi diterapkan P alpha sama R kali T. Kemudian energi internal hanya fungsi temperatur, DU sama C per dt. Jika volume tetap, maka di alfanya sama dengan 0, sehingga dianggap bahwa DH sama dengan DU ya. DH sama dengan DU ya. DH-nya tadi ini sama dengan DU. Karena PD alfanya dianggap 0 gitu. Ya. Itu adalah dalam gas ideal ya. Ini energi internalnya. DH-nya sama dengan DU. Itu pada gas ideal.
Nah, ini sama ya penjelasannya seperti ini. Berkaitan dengan hukum konservasi energi ya. DQ sama dengan DU per tambah DW, DU PD alpha, dan seterusnya. Sehingga dalam perkembangannya proses tersebut ada 4 ya. Jadi ada proses isobarik, ada proses isotermal, isokorik, dan adiabatik proses. Isobarik di mana tekanannya dP-nya sama dengan 0, kemudian isotermal tadi dt-nya sama dengan 0. Ini yang tadi adalah yang dH sama dengan du ya, karena dia fungsinya dari T ya. Kemudian isokorik proses berkaitan dengan volumenya yang dianggap 0. Adiabatik proses dQ sama dengan 0 ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 diagram ya, yang melihat ini yang A seperti ini bentuknya. Isobarik proses tekanannya tetap. Yang B adalah isotermalnya dia nggak tetap, T-nya. Jadi bentuk energinya akan seperti ini. Kemudian C-nya adalah jika dianggap volumenya tetap, sehingga akan lurus ke atas dia sejajar dengan tekanannya. Kemudian adiabatik proses. Ini yang dalam proses metrologi ini sangat penting adalah adiabatik proses nanti. Kemudian ada panas spesifik ya. Small quantity of the heat dQ is given unit mass material. Ini bahasa dewanya ya. Jadi the ratio dQ, rasio perbandingan antara dQ per dt disebut dengan panas spesifik. Ya, tadi kita ketemu berapa dQ per dt ya. Persatuan temperatur ya. Dari ini spesifik heatnya pada konstanta volume yang tetap, ini pada tekanan yang tetap. Kemudian ini jika dari udara kering ya. Kemudian jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat dalam satuan massa, itu adalah definisi dari panas spesifik gas ya. Untuk udara kering tekanan konstan, ini penjelasan dari yang ini ya sebenarnya ya. Nah, menjelaskan dari ini slide ini. Volume tetap C-nya 718 Joule kilo sekian. Untuk dalam tekanan konstan dia panas spesifiknya 1000. Dan tekanannya pada saat tekanan konstan panas spesifiknya lebih besar dibandingkan pada saat volume konstan. Sehingga konstanta gas spesifik udara kering adalah RD sama dengan CPD kurang CPD dengan 287 Joule kilogram per K ya. Itu dalam satuan Kelvin ini ya. Kemudian lanjut entalpi. Nanti ada kaitan entalpi dengan entropi ya. Entalpi ini berkaitan dengan tekanannya ya. Kalau entropi nanti ada penulisan isentropisnya. Oke, ini sebenarnya menjelaskan untuk definisi daripada ketinggian geopotensial height ya. Karena berkaitan dengan lihat rumus ini. Ya, ini sebenarnya entalpi digunakan untuk berdasarkan ketinggian ya. Jadi kalau Anda lihat di sini diasumsikan dengan persamaan hidrostatiknya, nanti bisa dilihat di latihan 3233 ya. Jadi application to atmosphere layer. Jadi kalau Anda lihat di ada ketinggian geopotensial pada saat mengukur tekanan udara secara vertikal. Di sini fungsi dari integral dari ada gravitasi, ada dz-nya. Jadi di sini ditentukan oleh entalpi tadi gitu ya. Ya, berkaitan antara entalpi dengan penentuan tinggi potensial geopotensial height ya. Ini dalam model nanti juga sangat menentukan sebenarnya. Oke, dimana dq-nya sama dengan gravitasi dengan ketinggian fungsi ketinggian. Nah, jadi ini nanti diterapkan untuk berapa milibar ya. Jadi seperti itu. Jadi beda, makanya untuk menentukan misalkan tidak bisa diekuivalenkan misalkan 1 milibar sama dengan sekian meter, kemudian jika 10 milibar artinya langsung dikalikan sekian, tidak bisa. Itu sebenarnya dalam penentuan itu ada energi atau ada suhu yang menentukan. Tekanan sangat berperan penting di situ. Nah, nanti pada saat menjelaskan latihan 3233 ini akan menjawab tentang geopotential height tadi. Kemudian ini sebenarnya nanti arahnya adalah untuk ini ya,
diagram ini ya, ada live rate adiabatik kering, ada moist adiabatik live rate untuk basahnya. Selesai selanjutnya. Ini dalam penerapan aplikasi di atmosfernya sebenarnya. Kalau Anda lihat ini yang dry adiabatik dan ini yang moist ya. Ini penurunan lajunya, suhunya berbeda ya. Karena di sini ada uap air, kalau yang sebelah kiri ini tidak ada. Jadi lajunya berbeda. Nanti kita ini contohnya lebih clearnya menggunakan yang ini dry adiabatic rate, yang ini adalah moist adiabatic rate ya. Di sini partialnya tanpa uap air, di sini sudah mengandung uap air. Ini kita pelajari di berikutnya nanti untuk uap air ya. Oke, ini penting juga tentang ekspansi gas pada tekanan konstan ya. Jadi berkaitan dengan dW, perubahan kecil volume gas sama dengan PdV dengan volumenya. Jadi gas berekspansi pada tekanan konstan, kerja terhadap lingkungan. Jika satuan massa, kalau ini dW sama dengan PdV, di mana alpha sama dengan. Jadi ini menentukan nih, ada dW plus, ada dW minus. Ini hanya melambangkannya ya. Plus sistem berekspansi dan kerja pada lingkungan. Sedangkan dW negatif dikompresi daya eksternal kerja pada sistem. Jadi ada dua yang menarik ya, ada istilah ekspansi dan kompresi. Apa itu yang mesti dipahami dalam mempelajari termodinamika ini ya. Dengan gambar nanti bisa, oke. Jadi ekspansi itu berkembang, meluas, dan kompresi itu dimanfaatkan seperti itu ya. Jadi dalam aplikasinya bisa kita lihat di slide selanjutnya. Oke, ini hanya kumpulan energi ya. Kita sudah pelajari bahwa energi tidak dapat diciptakan atau digunakan, hanya bisa berubah bentuk. Jika energi bekerja ditambahkan pada sistem, maka energi akhir sama dengan energi awal tambah energi ditambahkan. Nah, ini sudah pemakaian energi saja. Ini panas spesifik tadi sudah kita jelaskan ya. Panas yang dibutuhkan menaikkan temperatur set. Oke. Energi internal gas real ya. Ini tadi yang kita asumsikan ini gas real. Kalau tadi gas ideal ya. Kebalikannya, energi digunakan mengatasi gaya antar molekul. Kalau tadi diabaikan ya di gas ideal ya. Makin kecil tekanan, makin besar volume spesifiknya. Nah, agak berbeda. Kalau tadi hanya fungsinya sebagai suhu ya. Kalau ini makin kecil tekanan, maka makin besar volume spesifiknya. Kemudian CV-nya berubah dengan temperatur, di mana gas ideal konstan ya. Gitu. Dan berubahnya sangat lambat gitu. Kemudian udaranya, campuran gas dan mendekati gas sepanjang tidak terjadi kondensasi. Ada mixing di situ ya. Untuk daerah temperatur atmosfer, panas spesifik udara kering dianggap konstan. Nah, untuk daerah dengan panas spesifik udara kering dianggap konstan ya. Untuk daerah dengan temperatur atmosfernya. Oke, ini mungkin menjelaskan coba. Oke, ini lebih. Oke, gambar ini mungkin bisa menjelaskan ya istilah ekspansi dan dari kompresi. Coba Anda lihat gambar ini. Lihat ya. Yang warna biru adalah pada saat expand dan ini cool. Jadi di sini ada kenaikan massa udara. Kalau di sini compress and warm, ini termampatkan. Nah, ini sebenarnya di sini kuncinya. Atau dengan ini menjelaskan ya. Adiabatic temperature and expansion cooling. Ya, ini menjelaskan yang ini ya sebelah kiri. Jadi perubahan temperatur jadi ada tidak bertambah panasnya itu ya, bahkan berkurang gitu ya. Pada saat udara expand, dia sifat udara dingin, kemudian pada saat kebalikannya, pada saat udara dimanfaatkan, dikompres, dia akan hangat gitu. Dari adiabatic rate untuk yang kering adalah unsaturated ya, jadi tidak ada uap airnya. Sedangkan yang wet adiabatic rate adiabatic temperature, change saturated air. Jadi yang mengandung uap air ini ya, yang expand tadi ya, seperti itu. Dan kalau Anda lihat gambar ini sebenarnya terlihat agak kecil ya. Jadi perbedaannya adalah di sini yang mengandung uap ini tidak mengandung uap air untuk yang adiabatik keringnya, sedangkan yang adiabatik basahnya perubahannya dengan berkaitan dengan saturated air ya, uap air yang lembab gitu ya. Kemudian proses adiabatik dalam gas real ya.
sudah maju. Jadi ini adiabatik, ini bahasa teksnya ya, adiabatik adalah mengacu perubahan yang terjadi dalam suatu sistem atau kehilangan bahang nih, bahangnya untuk uap air ya. Proses adiabatik tidak memperoleh gas dari atau kehilangan panas lingkungannya. Adiabatik proses a system does not interact with the surrounding environment, temperature ditentukan. Ya, dalam proses adiabatik perubahan energi internal mata-mata konsesi ada kerja untuk gas ideal dan untuk bagian mesin atmosfer hasil kompresi dalam pemanasan, hasil ekspansi pendinginan. Nah, ini dia poinnya. Hasil kompresi dalam pemanasan, ekspansi pendinginan. Yang tadi ya, yang ini. Yang DW plus tadi ya. Yang tadi yang Bapak nah ini ya. Sistem berekspansi dan kerja pada lingkungan, sistem kompresi gaya internal pada kerja sistem. Gambar ini ekspansi pendinginan, kompresi turun ya, termanfaatkan atau subsidensi ya. Ini proses adiabatik dalam gas real ya. Dalam kenyataannya DU sama dengan min dW. Jika gas berekspansi, artinya selama proses adiabatik maka gas melakukan kerja atau dW plus ya, karena kerja plus. dW-nya kerja lakukan menggunakan energi internalnya DU min. Ekspansi adiabatik cenderung menurunkan temperatur, cooling tadi ya. Ekspansi adiabatik cenderung menurunkan temperatur. Jika kerja dilakukan dengan pada gas kompresi, secara adiabatik kebalikannya. Kerja yang dilakukan oleh gas dW, dW-nya jadi minus gitu ya, turun gitu ya. Kalau tadi kan ekspansi, kalau kompres malah menghilangkan energinya. Dimana energi internal gasnya meningkat. Selama kompresi adiabatik temperatur gas naik, ya. Selama kompresi adiabatik temperatur gas naik, panas. Karena energi pada gas meningkatkan energi kinetik atau molekul gas. Ya, ini agak bahasa dewa ya, tapi intinya nanti dalam penggunaannya dalam termodinamikanya. Oke, ini DH sama dengan 0, DU per D min dV, ekspansi negatif. Jadi penurunan temperatur, cooling, selama proses kompresi adiabatik, DH-nya negatif. Nah, silakan aja dipahami ya. Jadi ini sebenarnya adalah menjelaskan proses adiabatik dalam gas saja gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya ini, bahwa dalam proses adiabatik itu ada nanti ketemu dengan persamaan Poisson ya gitu ya. Dalam proses adiabatik inilah sebenarnya menentukan daripada kenaikan uap air atau udara ke atas gitu ya. Dimana konsentrasi gas spesifik tergantung dari P dan T awal gasnya. Kemudian ada persamaan ya, theta itu adalah potensial temperatur, yang artinya adalah temperatur that unsaturated particle dry air have a group. Jadi ini adalah menentukan dalam proses adiabatik selanjutnya gitu. Ya. Theta 1000 per P, jadi tergantung pada nanti dia ada, jadi makin besar potensial temperatur ini sehingga uap air makin berpotensi untuk konveksi, sebenarnya seperti itu ya. Gas yang dimiliki jas kompresi atau ekspansi secara adiabatik dari keadaan P ini dari tekanan permukaan, tapi nanti tergantung tekanannya. Ini ada P0 dan P, artinya ada P awal dan P akhir ya. Jadi konstanta ini atau parameter potensial temperatur ini sebenarnya sangat penting dalam menentukan konveksi, apakah terjadi konveksi atau tidak. Seperti itu. Nanti dalam model Anda akan ketemu tentang theta ini ya. Termasuk dalam hasil radio sonde nanti ya. Output radio sonde salah satunya ada potensial temperatur kalau tidak salah nanti parameternya. Kemudian ini gas udara kering ya, ini hanya bagaimana menentukan konstanta dari gas universal udara kering ya. Terlalu penting buat kita. Kemudian ini ya, persamaan keadaan udara kering di awal sudah ditentukan tadi ya, P alpha sama R D udara kering dikalikan T-nya ya, masa udara kering, dan seterusnya nih sama. Oke, ini hanya konstanta saja. Proses non adiabatik. Nah, ini menarik. Kalau tadi ada proses adiabatik, ada juga proses non adiabatik, yaitu proses penambahan panas yang ditambahkan pada udara dengan berbagai proses fisik lain. Jadi ada proses penambahan panas seperti proses adiabatik, tapi bukan diakibatkan oleh kenaikan tadi ya gitu. Tapi proses lain seperti apa? Radiasi, gesekan, kondensasi, uap air, dan turbulensi akibat alih panas akibat turbulensi. Jadi
prosesnya ada penambahan panas ya di atmosfer di parsial udara tadi, tapi bukan akibat kenaikan tadi gitu ya. Proses lain, ya, proses itu seperti radiasi. Nah, namanya proses non-adiabatik dalam atmosfer. Nah, ini persamaan energi dalam meteorologi itu sebenarnya didasari oleh persamaan gas real ideal tadi ya, gas ideal dan gas real tadi DH, ya beberapa persamaannya. Nah, bisa dikirakan di situ ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang entropi, ini agak banyak ya, tapi tidak apa-apa. Entropi, kalau tadi entalpi ini entropi ya, biasa di note dengan S ya, parameternya S. Jadi sebenarnya keseimbangan termodinamis terutama perubahan energi yang disebut dengan ini sebenarnya berkaitan dengan hukum termodinamika 2. Kalau tadi adalah entalpi hukum termodinamika 1, kalau entropi berkaitan dengan hukum termodinamika 2 ya. Ya, ini rumusnya di HPT entropi spesifik nanti berkaitan dengan proses isentropik di mana entropinya sama dengan 0 atau konstan ya. Jadi kalau ada dP 0, dt 0 sebenarnya itu konstan ya. Oke, entropi spesifik dan seterusnya. Oke, ini proses adiabatik kering berkaitan ini theta. Ya, masih ingat theta tadi ada potensial temperatur ya. Konsisten selama proses adiabatik. Ya. Pokoknya ds ini berkaitan sehingga d theta konstan ya, theta sama dengan 0 ya. Dalam proses adiabatik, tetanya itu konsisten selama proses adiabatik. Oke, ini ada proses adiabatik keringnya. Penurunan laju penurunannya konstan deh. Derajat minus 10 derajat minus 20 per 1000 meter ya turun ya. Atau disebut dengan dry adiabatic slip rate. Jadi penurunannya 10 derajat per 1000 meter ya. Oke, kemudian ini hanya untuk melanjutkan ke pertemuan selanjutnya tentang stabilitas atmosfer ya. Jadi ada beberapa diagram Fieseler yang sangat penting. Yang kemudian adalah ada istilah-istilah di Indonesia menggunakan apa? SQT ya. Nah, sebenarnya ada beberapa diagram ya, ada tepigram. Ya, ini nanti Anda belajar di analisis cuaca nih ya, adiabatik, multi-adiabatik, ada isotherm ya. Nah, ini kuncinya bagi forecaster sebenarnya. Kemudian stop diagram, ya. Ada emagram ya, ada tepigram. Nah, ini di STMKG sepertinya tidak terlalu dipelajari, yang dipelajari biasanya baru yang diagram SQT ya. Sebenarnya tepigram untuk melihat potensial termodinamika termodinamik daripada stabilitas atmosfer ini paling menarik kalau kita bisa lakukan. Kalau Anda menggunakan RAOP, software RAOP ya, ini bisa muncul ya. Emagram, tepigram ada pilihannya, ada opsinya. Anda bisa lakukan di RAOP ya. Jadi ada beberapa. Ya sebenarnya beberapa produk dari negara yang stop diagram ini kalau tidak salah Jerman ya. Emagram juga, tepigram, kemudian kalau kita pakai SQT ini Amerika yang banyak menggunakan ini. Bedanya di mana? Di dalam ininya sebenarnya. Kalau Anda lihat di ininya, areas daripada temperaturnya dan tekanannya ya. Ini tekanan geopotensialnya berbeda. Itu saja sementara untuk menjelaskan tentang udara kering ya. Memang ini agak teoritis ya tentang udara kering tadi ya. Jadi penggunaannya menggunakan konstanta kemudian persamaan-persamaan yang sudah kita kenal secara baku. Sebenarnya untuk detailnya bisa lihat di buku-buku yang sudah Bapak berikan. Nanti dicoba di tugasnya, Bapak kasih tugas di exercise tadi. Biar di exercise 31 di Eisenhower dan gabungan dengan Rogers sehingga dapat tahu tuh persamaan tadi dipakai untuk di mana saja gitu ya dalam atmosfer. Kemudian itu saja yang Bapak jelaskan di termodinamika udara kering. Mudah-mudahan manfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.